Jujur gini ya bro, jadi gue itu bisnis retail ini adalah bisnis pertama gue. Gue melihat dari awal vape adalah satu produk yang memang bisa dijadikan solusi untuk orang transformasi dari rokok untuk berhenti merokok. Kita kurang solid lah. Cuman gue yakin kalau kita ke semuanya solid, kita semuanya mau sama-sama dewasa dalam berbisnis, gue yakin sih besar. Karena di bisnis apapun, cuman itu sih obatnya. Kita harus dewasa dalam berbisnis. Enggak setiap liquid baru itu akan gue ambil. Contoh misalnya liquid banyak bermunculan baru-baru gitu. Itu nggak semuanya gue ambil, karena semuanya harus gue tes. Gue juga mulai mengedukasi konsumen itu untuk cinta kepada maksimal 5 liquid deh. Kita cintain, udah kita fokus di situ aja liquid. Ke vape-nya. Para retailer harus masuk ke API. Menurut gue yang pertama gini, industri vape adalah industri yang berbasiskan networking. Artinya ada Halo semuanya, selamat datang lagi di Apvito. Kita kedatangan satu sosok pemain lama toko retail di industri vape ini. Ini dia, sosoknya adalah Om Eko dari Blaster Vapor Bekasi ya Om ya. Yoi bro. Yoi, gimana kabar Om? Alhamdulillah sehat bro. Sehat ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang sepak terjangnya Om Eko nih di API dan di industri vape. Halo semua, nama gue Eko. Gue pemilik toko bernama Blaster Vapor yang ada di daerah Bintara, Bekasi. Dan gue udah start di Blaster itu dari tahun 2016 sampai sekarang. Selain di toko, Om di API sebagai apa? Boleh diceritakan juga nggak? Untuk di asosiasi API sendiri, gue sempat menjabat sebagai ketua DPD Bekasi selama 3 tahun. Kemarin di tahun 2021 ini kan sudah ada pergantian pengurus. Dan sekarang gue ada di DPP Pusat di Kompartemen Perdagangan bareng sama Om Arif Vaporator Jakarta. Berarti lumayan serius ya, karena ada di punya retail dan masuk juga sebagai pengurus di asosiasi ya. Om, kalau boleh tahu nih, awalnya Om bikin toko retail, itu apa motivasinya nih? Sebenarnya kalau mau tarik garis lurus, garis mundur dulu ya, pertama gue kenal vape itu tahun 2011 bro. 2011? Dan yang mengenalkan gue vape itu adalah, jadi waktu tahun 2011 itu gue punya hobi namanya koleksi batu cincin, batu permata cincin. Gue itu sering hobinya main ke pasar Rawabening tuh bro. Yang ada di Jatinegara tuh. Nah, si ownernya ini Pak Ading namanya, tiba-tiba kok suatu hari pas gue lagi dateng, dia pakai alat kayak tabung panjang, ada layarnya, terus ada tanknya gitu kan. Gue tanya, apaan tuh Pak? Oh ini vape mas. Beli di mana? Dulu namanya rokok elektrik kali. Oh iya, dia bilang ini rokok elektrik. Iya, rokok elektrik. Nah, gue tanya kan, belinya di mana? Dia bilang di Malaysia, dia bilang gitu. Oh di Malaysia, di Jakarta ada yang jual nggak? Wah kurang tahu mas Eko, ini saya belinya di Malaysia. Akhirnya let's say, gue carilah di internet. Pada zaman itu kan marketplace belum ada ya, ada tapi belum hype lah. Akhirnya gue cari, ketemulah satu situs internet yang memang dia jualan, dan akhirnya kita ketemuan dan COD-an lah. Itu di Kelapa Gading bro. Nah di Kelapa Gading, dan ternyata setelah gue ingat-ingat sekarang, waktu ketika awal gue beli vape di Kelapa Gading itu, ternyata banyak orang-orang yang sudah gue kenal sebelumnya. Contoh seperti Om Edi, terus seperti Om Michael Silalahi yang di Movi. Ya, Om Michael Movi. Terus gue ketemu juga Om Aldi Purba yang di showroom vape. Itu orang-orang itulah yang dulu gue kenal juga ketika tahun-tahun segitu kita belanja vape gitu. Ya udah, akhirnya karena gue punya bisnis yang lain, gue belum terjun di dunia vape. Baru gue mulai terjun di dunia vape itu di 2016 gitu. 2016 itu era-era sebelum cukai ya? Era-era sebelum cukai. Mepet-mepet mau cukai itu. Iya, udah gonjang-ganjing dia. Iya, udah gonjang-ganjing ya. 2016 awal lah gue udah mulai start vape gitu. Nah, gimana nih Om? Caranya pada saat itu kan udah gonjang-ganjing tenang. Maksudnya ada resiko pada saat itu kan. Ada barrier yang gede dari cukai. Gimana caranya Om ya udah yakin dengan bisnis vape ini dan akhirnya start si Blaster ini? Gue menilai kalau vape itu adalah produk yang benar-benar gue melihat dari awal vape adalah satu produk yang memang bisa dijadikan solusi untuk orang transformasi dari rokok untuk berhenti merokok. Gue lihat ini adalah salah satu potensi yang bagus banget di Indonesia, karena gue lihat rokok di Indonesia cukup tinggi kan, banyak banget lah di Indonesia ini, dan gue lihat produk ini bakalan bisa jadi produk yang jadi apa ya, bakalan hype nanti ke depannya lah. Makanya gue juga berani mengambil resiko bisnis. Ya udah, akhirnya gue coba untuk menjalankan ini gitu. Sampai sekarang ada struggle-nya nggak? Jujur gini ya bro, jadi gue itu
bisnis retail ini adalah bisnis pertama gue. Gue bener-bener nol, nggak punya ilmunya, gue nggak tahu gimana caranya kelolanya bisnisnya. Gue bener-bener cuma modal nekat aja. Gue punya modal nekat, gue punya modalnya cuman berani tanya-tanya sama teman-teman yang udah jalan. Udah jalan ya. Ya udah itu aja modalnya. Nah, tapi gue punya satu modal lagi karena gue basically adalah sales. Gue lama di sales. Di dunia sales gue lama. Akhirnya cara-cara sales gue yang dulu gue kerja adalah yang sekarang gue terapkan di usaha gue. Jadi gue punya toko itu nggak hanya sekedar kita menjual kepada konsumen, hanya sekedar cari untung, tapi semua SOP tentang bagaimana cara menjual yang baik, bagaimana cara mengedukasi yang baik, itu tetap kita jalani. Dan itu diterapkan dari awal Dari awal sudah kita jalanin, walaupun progresnya nggak sebagus sekarang. Kalau awal dulu gue masih orientasinya jualan kan, gimana caranya punya barang gue jual dulu, yang penting gimana caranya. Tapi akhirnya makin kesini, edukasi itu penting kayaknya. Makanya gak ada konsumen yang datang ke toko, selalu gue tambahin sama edukasi. Selama pandemi ini ada impact-nya nggak sih customer ketika diedukasi itu balik lagi ke toko kah atau? Pastinya, kan gini, konsumen itu kan tipenya bermacam-macam. Nah kita mau ambil segmen yang mana sih konsumen kita. Nah kalau gua di toko gua menciptakan konsumen, gimana caranya supaya mereka itu merasa bahwa dia datang ke toko gua itu adalah sebuah pengalaman baru atau experience baru. Dan gue berikan sesuatunya dengan benar. Dan gue yakin mereka pasti akan, ketika mereka menemui kendala, mereka gak akan kemana-mana. Pasti akan datang ke tempat gua karena mereka mendapatkan experience yang benar dari gue dan tim-tim gue. Bekasi itu adalah salah satu area yang lumayan padat vape store-nya. Betul. Dengan area Bekasi yang segitu gitu ya. Nah, itu gimana tuh Om? Makanya gue selalu bicara sama tim gue bahwa kalau kita bicaranya adalah produk, mungkin toko di sekitaran gue itu banyak ya, ada rapat-rapat kan, nggak sampai 1 kilo udah ada toko lagi, udah ada toko lagi gitu. Tapi gimana cara kita bisa bersaing dengan mereka secara sehat ya? Artinya ya udah, yang kita jual adalah servis dan pelayanan ya itulah kurang lebih itunya sih. Kalau produk semua sama. Gimana Om menurut pandangan Om nih, dari berarti kan ini udah jalan 5 tahun ya Om ya? 3 tahun pertama Om sebagai pengurus di Bekasi, terus kemudian naik ke pengurus pusat. Ada keresahan atau mungkin nggak keresahan deh. Ada visi yang mau dituju nggak sih Om untuk industri vape ini gitu? Sebenarnya kalau gue berpikiran ke depan itu adalah gimana caranya kita membuat para pelaku industrinya, alias para penjualnya, para produsennya, para brewernya, importirnya itu bisa lebih dewasa lagi gitu dalam berbisnis. Artinya bisnis bukan dijadikan cuma sekedar apa ya? Ya udah yang penting cuan. Yang penting cuan, gue pengen dapat duit, bodo amat yang lain mati. Ya kita bisa lebih dewasa lah. Artinya kalau kita semua sama-sama udah bisa dewasa dalam berbisnis, gue yakin industrinya akan lebih cepat lagi naiknya. Sekarang ini kan kita lihat vape itu agak sedikit stagnan ya, bergeraknya di situ-situ aja. Ya karena ada sedikit internal dari para pemain-pemainnya masih yang individualis gitu. Masih ada ego masing-masing. Kita kurang solid lah. Cuman gue yakin kalau kita semuanya solid, kita semuanya mau sama-sama dewasa dalam berbisnis, gue yakin sih besar. Karena di bisnis apapun, cuman itu sih obatnya. Kita harus dewasa dalam berbisnis. Betul. Kalau di industri lain ada asosiasinya juga kok. Pasti. Ada asosiasinya dan mereka juga ini kan, ya saling kepentingan lo apa, kepentingan bersamanya apa, kita cari jalan tengahnya. Akhirnya iklimnya jadi hijau. Betul, itu dia. Nah itu yang gue harapin dari vape, itulah gitu. Gimana caranya kita sekarang fokus kita adalah gimana caranya kita kembangin vapers baru. Bukannya kita ribut masalah internal kita, masalah harga, masalah dan lain-lain, tapi gimana caranya vapers baru ini makin banyak. Harusnya konsep tujuan kita ke sana kan. Betul. Dan ini Om Eko di pengurus pusat Dan Om Eko ini di pengurus pusat ada di bagian kompartemen perdagangan ya Om. Perdagangan, betul. Nah, jadi buat teman-teman vape store nih atau teman-teman retail atau yang baru maupun yang udah agak lama, yang mungkin ada keresahan-keresahan yang dirasakan,
bisa konsultasi berarti. Boleh ngobrol sama gue langsung, ke toko boleh, mau telepon gue juga boleh. Tips dan trik untuk mereka nih para retailer terutama ya, yang mungkin sekarang posisinya ada yang pusing nih, barang mungkin banyak banget, terus lagi turun demand-nya. Terus mungkin punya akhirnya jalan keluarnya, satu-satunya jalan keluar yaudahlah gue main banting harga aja deh. Kalau gue punya konsep dalam berjualan gini, jadi nggak setiap liquid baru itu akan gue ambil. Contoh misalnya liquid banyak bermunculan baru-baru gitu, itu nggak semuanya gue ambil, karena semuanya harus gue tes melalui banyaklah faktor yang harus gue lihat dulu gitu loh. Karena gue juga mulai mengedukasi konsumen itu untuk cinta kepada 1, 2 atau maksimal sampai 3 atau maksimal 5 liquid deh. Jadi gue mulai mengedukasi itu sama konsumen bahwa gimana caranya konsumen itu nggak didoktrin dengan liquid baru harus beli, tapi cukup 1 sampai paling maksimal 5 brand kita cintain, udah kita fokus di situ aja liquid vape-nya. Dan gue saranin mereka untuk cari misalnya brewer yang capable, kita cari brewer yang memang barangnya continuity-nya bagus. Nah, udah, that's it, simple sih. Dan gue yakin dengan cara itu toko bakalan bisa lebih survive. Iya, karena mereka selektif ya. Karena mereka selektif dan nggak pusing dengan stok-stok baru yang banyak banget. Oke, itu tadi menarik yang tentang satu vapers maksimal 5 lah ya punya liquid yang ibaratnya tuh. Yang gua tangkap tadi adalah ketika lu beli liquid, lu habisin liquidnya. Betul. Lu bisa pakai sampai habis. Betul. Supaya nggak baru dipakai 1/3 terus ganti pakai sepertiga ganti, pakai sepertiga ganti, kan itu kan salah. Mungkin ada faktor kesalahan edukasinya dari Vaporista ya. Betul. Ya itu tentu tips yang menarik tuh. Kalian harus catat tuh Om Pu. Jadi buat toko-toko kan nggak, kalau kita misalnya setiap barang kita ambil. Nanti ketika barangnya nggak laku, nggak jalan, kita pusing. Iya. Mau nggak mau kita jual murah. Nah itulah yang mengakibatkan iklimnya jadi merah ya. Jadi nggak stabil. Gitu. Oke, padahal ada trik yang tadi. Sebenarnya ada cara-caranya ya gitu mengatasinya. Oke, tadi kan dari Om Eko udah menjelaskan vapers itu ada, kalau bisa ada maksimal 3 sampai 5 liquid nih yang harus benar-benar kalian bisa pegang. Nah, coba deh kalian yang pada nonton nih ya, sebutin di kolom komentar liquid-liquid apa aja sih yang biasanya jadi andalan kalian ya. Jangan lupa tulis di komentar. Ini kan kita harapannya ini ditonton sama semua retailer ya. Mungkin ada yang di luar AVI pun juga nonton gitu ya. Kenapa toko itu harus masuk ke AVI? Terus kedua, dari sisi perdagangan, harapannya vape store itu jalannya gimana menurut Om Eko dari divisi kompartemen perdagangan ya? Oke, yang pertama kenapa para retailer harus masuk ke AVI? Menurut gue yang pertama gini, industri vape adalah industri yang berbasiskan networking. Artinya ada landasan pertemanan, ada landasan networking yang kuat dalam bisnis ini. Yap, setuju. Kalau kita nggak tergabung dalam asosiasi atau apapun itu, kita akan ketinggalan informasi kan di luar sana gitu. Nah, dengan gabungnya kita ke asosiasi, itu bisa menambah networking kita, wawasan kita tentang vape itu akan jauh lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, asosiasi butuh sumbangan pemikiran atau pemikiran saran, pemikiran teman-teman semua di luar sana. Gimana caranya kalau tergabung di asosiasi bisa kita tampung, ada saran yang baik, ada pemikiran-pemikiran yang baik untuk kemajuan industri ini sih sebenarnya gitu. Dan masih banyak lagi sih benefit-benefit kalau kita mau gabung di AVI ya, artinya itu luas banget lah, karena networking itu nggak bisa dibeli nggak bisa dihargai dengan uang. Betul. Gitu. Dengan pintu gerbangnya adalah di AVI, gue jamin teman-teman semua networkingnya akan makin tambah luas, tambah lebar, dan dari networking yang luas itu akan mendapatkan wawasan dan benefit keuntungan-keuntungan juga buat teman-teman. Iya, betul, setuju. Yang paling penting sebenarnya adalah ketika kalian join AVI, kalian itu akan tahu informasi tentang industri ini, bagaimana perkembangannya gitu ya Om ya. Dan ya ini berasa banget lah waktu cukai itu, ibaratnya kita mau bercukai, itu kita udah jadi pelaku bisnisnya, jadi udah ancang-ancangnya udah dari jauh. Betul. Gitu, nggak yang tiba-tiba panik, tiba-tiba panik ya kan. Nah,
Itu keuntungannya, salah satu keuntungannya masuk Apvi. Oke, itu tadi sharing yang sangat berbobot dari Om Eko dari Blaster Vapor Bekasi. Oh ya Om, belum disebutin. Blaster Vapor Bekasi alamatnya di mana? Coba sebutin dulu. Blaster Vapor Bekasi ada di Ruko Sentra Niaga, Bintara C05 lantai 2, Jalan Bintara Raya nomor 72, Bintara Bekasi. Kalau dari jalan raya kelihatan tuh ya ada Kelihatan, pelangnya gede ada ya. pelangnya gede. Blaster Vapor ya. Oke. Thank you so much ya. Thank you, Bro. Om Eko udah Siap. ngobrol-ngobrol di Apvitol kali ini, Makasih udah banget, sharing-sharing ke teman-teman semuanya. Ya. Semoga sharing ini bermanfaat baik buat retailer, baik untuk siapapun kalian pelaku industri di vape ini. Jangan lupa follow Blaster Vapor Bekasi dan jangan lupa share dan subscribe. Jangan lupa komen juga. Oke, thank you Om Eko. Thank you. Waktunya, Siap. thank you sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi di program Apvi Talks berikutnya.